Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil kali skalar dan sudut dua vektor. Yang pertama adalah hasil kali skalar. Nah, ini tentu pada materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, hasil kali skalar atau kita kenal sebagai dot product bisa menggunakan rumus yang berbeda dari rumus yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, ini pada materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa jika U vektor A, B, C dan yang V D, E, F, maka dot product U dot V senilai dengan A dikalikan yang D ditambah B dikalikan yang E dan C dikalikan yang F. Rumus ini hanya berlaku atau hanya dapat kita gunakan apabila vektornya diketahui dalam bentuk unsur-unsurnya. Jadi U berapa, berapa, ya. Yang V juga gitu, berapa, berapa. Namun jika ternyata U dan V tidak diketahui komponennya, maka rumus ini tentu sudah tidak berlaku. Sehingga kita bisa menggunakan rumus hasil kali skalar yang kedua, yaitu bisa menggunakan rumus U dot V itu sebagai panjang vektor U dikalikan panjang vektor V dikalikan cos theta, ya. Cos theta, di mana theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V. Nah, tentu kalau yang ada unsur cos seperti ini erat kaitannya dengan materi trigonometri di matematika wajib. Jadi harus paham itu dulu, ya, konsep dasarnya. Kemudian kita perhatikan gambar berikut. Nah, ini contohnya. Jadi theta sudut yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V seperti ini. Ya, PQ itu vektor U dan yang PR itu sebagai vektor V. Maka ini membentuk sudut yang kita namakan sudut theta. Nah, dari gambar di atas, ya, dari gambar ini berarti vektor U kan sama saja vektor PQ. Vektor V sama saja vektor PR. Dan theta, ya, sudut yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V bisa juga kita sebut sebagai sudut QPR atau RPQ, ya, sama saja. Sehingga dari rumus yang tadi, yang nomor 1 ini, bahwa U dot V sama dengan panjang vektor U kali panjang vektor V kali cos theta, bisa kita ubah jadi seperti ini. U-nya diganti PQ, V-nya diganti PR. Maka panjang U ya jadi panjang PQ, panjang V jadi panjang PR, dan yang theta, cos-nya jadi sudut QPR, ya. Jadi intinya hanya mengubah rumusnya. Lalu kapan penggunaannya? Perbedaan rumus nomor 1 dan 2. Rumus nomor 1 itu kalau diketahui panjang vektor dan sudut yang dibentuk. Namun kadang kita diketahui dalam bentuk titik koordinat, ya, titik koordinat P, titik koordinat Q, dan juga titik koordinatnya R. Maka kita menggunakan rumus yang kedua, ya. Jadi tergantung konteks soalnya. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, karena tadi kita membahas berkaitan dengan sudut, maka di bagian yang kedua kita akan membahas bagaimana caranya mencari besar sudut yang dibentuk oleh dua vektor. Kita perhatikan rumus nomor 1 yang di atas, yang tadi ini, ya. Rumus ini tentu bisa kita olah kalau kita butuhnya cos theta, gitu ya. Di sini kan unsurnya perkalian. Panjang vektor U kali panjang vektor V kali cos theta, ya. Unsurnya ada perkalian. Artinya, kalau yang saya lingkari ini dipindahkan ke ruas kiri, maka menjadi pembagian, ya. Jadinya seperti ini, U dot V sama dibagi panjang vektor U dikalikan panjang vektor V
sama dengan cos theta. Atau kalau cos theta kita tuliskan di sisi kiri, ya jadinya rumus seperti nomor 3, yaitu U dot V yang atas dibagi panjang vektor U kali panjang vektor V. Nah, seperti ini. Ya. Ini hanya masalah mengubah bentuknya saja. Aslinya rumus nomor 1, 2, 3, 4 pada dasarnya sama, hanya diubah bentuknya. Kalau yang nomor 2 dengan 4 itu yang kalau diketahui koordinat titiknya. Rumus nomor 1 dan 3 hanya beda bentuk saja. Artinya rumus dasarnya sama, gitu ya. Nah, begitu pula dengan rumus nomor 2 yang ini tadi, bisa kita ganti dengan rumus yang ini. Tadi kan sudah kita bahas, U sama dengan PQ, V sama dengan PR ya. Jadi yang U kita ganti PQ, V kita ganti PR. Ya hanya masalah mengganti hurufnya saja. Ya, jadi sekali lagi meskipun ini ada 4 rumus, pada dasarnya bersumber dari rumus yang sama, yaitu rumus yang nomor 1. Oke ya, kita langsung ke contoh soal agar lebih paham bagaimana penerapan dari rumus-rumus yang ada di sini. Soal yang pertama. Diketahui panjang vektor U 6 dan yang panjang vektor V adalah 4. Ya, kita tidak tahu posisinya seperti apa vektor U dan V, yang penting kita tahu panjangnya 6 dan yang V panjangnya 4. Jika sudut yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V adalah 60 derajat, tentukan U dot V. Nah, di sini tentu kalau kita mengacu rumus yang ada, rumus yang paling sesuai dengan soal ini adalah rumus nomor 1 ya, karena ditanyakan U dot V, sudah diketahui panjang U, panjang V dan tetanya, yaitu yang 60 derajat ya, ini sebagai teta. Berarti sekarang kita langsung bisa menggunakan rumus yang pertama. Berarti U dot V sama dengan panjang vektor U dikalikan panjang vektor V dikalikan cos theta. Tetanya 60 derajat ya, bisa langsung cos 60 derajat. Panjang vektor U nilainya adalah 6 dikalikan panjang vektor V 4 dan cos 60 derajat. Nah, ini wajib hafal nilai-nilai sudut istimewa untuk yang kosinus ya, karena setiap kita nanti mencari dot produk itu selalu berkaitan dengan cosinus. Jadi harus paham ya, ini kaitan dengan matematika wajib, silakan dihafalkan kembali. Cuma sedikit mengingatkan ya untuk berkaitan dengan rumus cos. Ya, kalau 0 derajat itu nilai cosnya 1. Kemudian kalau 30 derajat nilai cosnya berapa? Setengah akar 3. Kalau cos 45 derajat berarti 1/2 akar 2. Cos 60 derajat berarti setengah. Dan cos 90 derajat nilainya adalah 0 ya. Itu nilai-nilai sudut istimewa di kuadran 1 ya. Di sini cos 60 berarti yang setengah. Bisa kita catat langsung ya, dengan yang 4 nilainya berarti 2. Sekarang tinggal kita kalikan 6 kali 2 kali 1. Tentu hasil akhir U dot V untuk soal nomor 1 adalah 12. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Diketahui panjang vektor P dan panjang vektor Q berturut-turut adalah 5 dan 8 ya. Berarti 5 untuk panjang vektor P dan 8 adalah panjang vektor Q. Kemudian diketahui jika alfa adalah sudut yang dibentuk oleh vektor P dan Q serta tan alfa adalah 3/4, tentukan nilai dari P dot 3Q. Nah, di sini P dot 3Q karena pada dasarnya dot itu sama dengan perkalian, P dot Q itu ya senilai dengan kalau 3-nya ini ditaruh di depan ya, karena perkalian. Jadi di bolak-balik urutannya nggak ada masalah. Jadi bentuknya bisa menjadi 3
dikalikan P dot Q. Nah, seperti ini ya. Jadi maknanya sama, ini dengan yang ini. Ini boleh dikurung, boleh juga tidak usah, nggak masalah. Kemudian P dot Q tentu rumusnya sama dengan rumus yang soal nomor 1 ya. Jadi nanti 3 dikalikan panjang vektor P dikalikan panjang vektor Q ya, selalu menggunakan cos. Karena di sini yang sudut dibentuknya adalah alfa, maka ini menjadi cos alfa. Nah, masalahnya sekarang adalah diketahuinya bukan sudut. Alfa kita nggak tahu berapa sudutnya, hanya ada informasi tan alfa nilainya adalah 3/4. Berarti dari informasi tan alfa, kita harus bisa mencari nilai cos alfa. Lalu bagaimana caranya diketahui tan alfa kita bisa mencari cos alfa? Nah, ini memang berkaitan dengan materi trigonometri di matematika wajib. Jadi kalian juga harus menguasai materi tersebut dengan baik agar materi vektor di matematika minat juga kalian bisa kuasai dengan baik. Caranya adalah kita lukiskan segitiga siku-siku yang ada sudut alfa. Nah, seperti kita tahu juga, tan itu singkatannya adalah depan per samping. Artinya, kita lukiskan segitiga siku-siku dengan alfa adalah salah satu sudutnya. Kemudian, depan alfa panjangnya 3 dan sisi sampingnya adalah panjangnya 4. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Kurang lebih seperti ini ya. Lukisan untuk yang tan alfa sama dengan 3/4. Depannya 3, sampingnya 4. Sedangkan cos, seperti yang kita tahu juga, cos itu samping per miring ya, sami. Samping per miring. Sampingnya berarti yang 4. Nah, miring kita belum tahu. Tapi kan ini berbentuk segitiga siku-siku, berarti miring bisa kita cari menggunakan Pythagoras. Berarti miring, sisi miring ya, sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti 16 tambah 9, akar 25. Akar 25, tentu kita tahu nilainya adalah 5. Berarti nilai di sini adalah 5. Selanjutnya, tadi kita mencari cos samping per miring. Ya. Samping per miring, sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5. Nah, berarti seperti ini. Berarti sekarang bisa kita tentukan nilai P dot 3Q, ya, 3 kali panjang vektor P, berarti sama dengan 3 kali 5 dikalikan panjang vektor Q, 8, dikalikan cos alfa. Nah, di sini ada unsur yang bisa kita sederhanakan, yaitu 5 ya, karena di sini ada pembagi 5, ini juga ada 5, bisa kita coret untuk memudahkan perhitungan. Tinggal kita kalikan 3 kali 8 kali 4. 3 kali 8 berarti 24 dikalikan 4. 24 kalikan 4 berarti kita peroleh 96. Nah, ini adalah nilai akhir dari P dot 3Q. Sekarang kita akan membahas contoh soal yang ketiga, yaitu diketahui koordinat di R3, yaitu P 4-1, min 2, yang Q 7,2, min 2, dan yang R 4,2,1. Tentukan besar sudut PQR. Nah, menentukan besar sudut yang diketahui koordinatnya berarti acuannya adalah rumus yang nomor 4. Nah, rumus yang nomor 4, hati-hati di sini. Cos QPR, tadi kan contohnya cos QPR, berarti kan titik sudutnya itu yang tengah, yaitu yang P. Ya, ini jadi pedoman. Titik sudut itu selalu posisinya di depan. Jadi ini ya, PQ. Ini juga PR, ya, panjang PQ, panjang PR. Jadi yang penting titik sudutnya itu sebagai vektor yang depan ini, ya. P-nya sebagai pangkal.
Berarti ini pun sama. Kalau yang di sini titik sudutnya adalah titik sudut Q, berarti Q itu pangkal. Berarti nanti rumusnya adalah cos sudut PQR sama dengan, ya, titik sudutnya adalah titik Q. Berarti kita mulai dari Q, QP dot QR dibagi panjang vektor QP dikalikan panjang vektor QR. Nah, seperti ini ya cara mengubah rumusnya. Nah, sekarang berarti karena ada 4 unsur di sini, kita harus cari tahu berapa QP, berapa QR, berapa panjang QP, berapa panjang QR. Ya, kita cari satu persatu. Kita mulai dari yang QP terlebih dahulu ya. QP berarti ujung kurangi pangkal P min Q sama dengan P-nya adalah 4 min 1 min 2. 4 min 1 min 2 dikurangi yang Q. Ya, Q-nya 7, 2 min 2. Berarti kita peroleh 4 dikurangi 7. Berarti nilainya adalah min 3. Kemudian min 1 dikurangi 2 juga min 3. Kemudian min 2 dikurangi min 2, 0. Ya, itu vektor QP. Kemudian kita juga harus mencari vektor QR. Sama konsepnya, ujung kurangi pangkal. R-nya adalah 421 ya. 421 dikurangi 7, 2 min 2. Berarti kita peroleh 4 kurangi 7 lagi min 3. Kemudian 2 dikurangi 2, 0. Kemudian 1 dikurangi min 2, 3. Nah, ini adalah vektor QR. Lanjut, mencari panjang QP. Berarti ini ya, panjang vektor artinya akar dari masing-masing unsurnya kita kuadratkan. Min 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 9 tambah 9. Ya, langsung saja akar 18. Akar 18. 18 ini 9 kali 2. Akarnya 9, 3. Akar 2 masih di dalam akar ya. Jadi seperti ini. Lanjut untuk panjang QR. Panjang QR berarti sama konsep dasarnya, yaitu masing-masing unsur kita kuadratkan, yaitu min 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya, ini 9, 0, 9. Sama dengan yang tadi, hasilnya adalah akar 18, berarti ya nilainya juga sama, yaitu 3 akar 2. Kemudian, kalau kita perhatikan, ini yang atas ada unsur QP.QR. Ya, berarti kita harus cari tahu dulu ini, ya, QP.QR itu berapa? QP.QR. Berarti QP adalah min 3, 0, kemudian dot QR, min 3, 0, 3. Berarti kalau kita kalikan, min 3 kali min 3, 9, ditambah yang tengah, min 3 kali 0, berarti 0, ditambah yang bawah, 0 kali 3, juga 0. Maka hasilnya 9. Terakhir, kita tinggal masukkan semua unsurnya ke rumus ini tadi, yaitu
cos sudut PQR itu sama dengan QP dot QR dibagi panjang vektor QP dikalikan panjang vektor QR. Nah, kita tinggal masukkan tadi QP dot QR nilainya adalah 9. Yang bawah panjangnya QP 3 akar 2 kali 3 akar 2. Kita kalikan, hati-hati karena ada unsur akar ya, akar 2 kali akar 2, tentu nilainya adalah 2. Yang ini 3 kali 3, 9. 9 dikalikan 2, 18. Berarti nilainya adalah 9 per 18, sama dengan berapa? Ya, 1 per 2. Nah, kita tentu belum berhenti sampai di sini, karena yang ditanyakan adalah besar sudutnya. Nah, sekarang kita sudah mencari tahu bahwasanya cos PQR itu nilainya setengah. Cos berapakah yang nilainya setengah? Nah, gitu ya. Jadi harus hafal nilai-nilai cos khususnya pada sudut istimewa. Tadi sudah saya jelaskan di contoh yang pertama, ya, contoh soal yang pertama, silakan bisa dilihat kembali. Cos yang nilainya setengah adalah cos 60 derajat, ya, sehingga otomatis bisa kita peroleh besar sudut PQR adalah 60 derajat. Nah, itulah tadi materi mengenai hasil kali skalar dan juga menentukan sudut yang dibentuk oleh dua vektor. Sekarang kita sampai di bagian akhir, yaitu latihan soal. Silakan, ini ada 5 nomor latihan soal untuk kalian coba untuk menguji seberapa paham kalian dengan materi yang sudah tadi saya jelaskan. Bila ada kesulitan terkait materi yang tadi, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti baru dicoba ke 5 nomor ini. Ya, kurang lebih seperti itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.